Jadi ini ada pemain yang disuruh ngalah karena dibayar. Ya macam-macam. Nah, termasuk ngalah atau menang atau skor besar, skor kecil gitu kan. Wow, ini bahaya. Jam 5 pagi bangun. Jadi ngerasain buka toko, tidur di kolong, dikencingin kecoa. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Ya, tamu saya kali ini sengaja saya ngundang, penasaran saya karena saya adalah orang yang marah, kecewa, tapi ya PA gitu melihat dunia badminton kita makin kesini makin merosot. Sulit sekali kita untuk menjadi juara. Ya, oleh karena itu saya panggil seorang ini champion untuk badminton, medali emas, dan juga beliau ini komit banget untuk melakukan pembinaan bulu tangkis. Chandra Wijaya sudah jadi tamu saya. Selamat datang, Mas. Yes, selamat. Terima kasih undangannya, appreciate. Ini kursi panas sekaligus. Kursi panas. Kursi panasnya apa? Ini saya mau belajar ya. Penghargaan dan kehormatan dong bisa di sini diundang. Thank you. Karena champion. Lain hal lagi juga kita satu marga kan, Mas. Marga Tanto. Kakakku namanya Tanto. Jadi karena sering ikutin dengerin podcastnya Bang Helmi juga gitu ya. Anyway, thank you sekali lagi untuk undangannya, appreciate. Mas An, apa sih yang terjadi pada badminton Indonesia? Tak pikir kemarin waktu Australia kita All Indonesian Final masuk beberapa, Indonesia udah mulai bangkit ya. Apa sih terjadi? Kok sekarang makin, kalau dulu kan sempat final kalah berset. Sekarang nggak masuk final sekalipun. Sekarang selain banyak faktor dan juga mungkin kondisi atau zaman yang mungkin berubah juga ya kalau dibandingin sama zamannya saya, apalagi ditarik zamannya Cisusi, terus juga lebih atas lagi ada zamannya Koking, ada Korudi, bahkan Tanyihok ya. Jadi karena saya sempat juga ya lebih kurang kan di komunitas bulu tangkis sendiri sering bincang-bincang gitu ya. Ya pastinya sekarang itu seperti termasuk generasi-generasi yang sekarang, selain pola asuh ataupun pola pikir mindset mereka yang mungkin dari awalnya di keluarganya juga, apalagi yang bukan latar belakang bulu tangkis ya, ini kan perlu sedikit dikondisikan, diarahkan, bahkan didoktrin ya sampai ke sistematis ya. Di mana-mana perhatian pendukung dari ya khususnya PBSI dan pemerintah, ya saya sendiri sampai sekarang juga mungkin masih kurang puas ya. Artinya harus bisa lebih baik dengan pemasalan pembinaan yang mungkin bukan hanya ya kan pasti jangka panjang ya, terpadu atau katakanlah 5 tahun kemarin itu kan akibat yang ada terjadi sekarang seperti itu kira-kira. Jadi maksud saya apa yang nextnya atau solusinya dan ke depan harus bagaimana kan gitu ya, untuk bisa mencetak atau menciptakan generasi penerus yang bisa diandalkan lah. Jadi memang yang berbeda atau mirisnya tuh sekarang yang saya rasakan betul, kalau dulu si A si B main tuh rasanya yakin bisa confident pasti menang gitu. Gak bisa. Kalau sekarang kayaknya gimana ya gitu, kayak gara-gara setengah-setengah kurang yakin gitu kan. Kamu perhatiin gak? Rata-rata set pertama menang. Selalu merhatiin dan iyalah, saya nonton juga. Set pertama menang, set kedua kalah, set ketiga kalah. Betul. Dari ya itu. Apa? Stamina? Ya termasuk motivasi, stamina, dan juga mungkin karakter sejak awalnya, tujuannya juga itu sangat pengaruh sih. Jadi kalau apa yang berubah, Chan? Kalau saya sekarang ada 3 pilar yang terutama yang saya jalankan di klub saya, artinya sudah berjalan. Apa nama klubmu tuh? Sekarang karena ada Daihatsu, maksudnya memang Chandra Wijaya, jadi Daihatsu Yonex Sunrise, Chandra Wijaya, dan saya sangat bersyukur, artinya saya ingin terus mendukung dan mendedikasikan melalui bulu tangkis ini, setidaknya ada pendukung dan juga teman-teman yang lain, yang Bang Helmi sendiri kemarin juga datang ke hall, ya kebetulan saya juga terima kasih sekali lagi karena Bang Helmi juga ikut jadi support peluncuran buku 50 tahun saya. Iyalah. Ya itulah yang saya lakukan, dan memang dari kocek sendiri, usaha sendiri, all out juga,
artinya kan saya profesional. Jadi 3 pilar utama saya yang saya tekankan ke anak-anak sekarang yang menurut saya paling penting. Profesionalisme, militansi, harus militan. Militansi, ya. Dan ketiga harus punya integritas. Termasuk integritas. Emang ada masalah integritas di pemain bulu tangkis? Kalau menurut saya termasuk zamannya. Kalau Bang Hilmi sekarang lihat yang paling gampang aja gitu ya. Ya saya gak begitu ngikutin. Makanya saya bisa menjaga diri atau mengontrol. Bahkan anak-anak pun kan HP segala macem. Saya selalu tekankan lihat, baca atau cari informasi yang perlu. Selebihnya bulu tangkis fokus untuk tujuan utama, apalagi bukan hanya di bulu tangkis saja, tapi masa depanmu yang lebih penting atau paling penting yang mendidik mental karakter mereka menjadi manusia yang seutuhnya, artinya memang yang berprestasi, kompeten dan bernilai gitu buat mereka sendiri kan gitu terutama. Jadi yang integritas tadi ya banyak, apalagi kalau di bola kan, main lah, skor lah, apalagi di bulu tangkis terjadi banyak. Yo sekarang kan justru kalau saya nggak salah beberapa katakanlah bandar-bandar itu kan juga banyak gitu yang main gitu. Masya Allah. Artinya jadi dia ngatur siapa yang menang. Dia ngatur, tapi artinya kan dulu sempat beberapa kali kan juga terjadi. Beberapa pemain top kan terjadi itu sampai sekarang. Ya itu 2000 ke atas, artinya udah mulai marak apalagi sekarang. Sangat mudah kan begitu loh. Sekarang bisa langsung pakai WA, dulu kan nggak bisa ya. Iya, apalagi seperti itu dan juga ya mungkin banyak sekali kan yang resmi dan tidak resmi mungkin ya. Jadi ini ada pemain yang disuruh ngalah karena dibayar. Ya macam-macam. Itu macam-macam kan kalau di betting kan begitu. Nah, termasuk ngalah atau menang atau skor besar, skor kecil gitu kan. Itu juga setahu saya ada. Jadi itu sangat zamanmu ada tapi nggak segitunya. Ada, tapi saya sekali lagi wow ini bahaya. Apalagi olahraga kan tidak bisa disamakan atau dimasukkan ke sisi politis yang itu yang harus berhati-hati atau waspada betul. Jadi latihan keras, berat, sekaligus ya yang mudanya lagi sekarang ketika masuk junior, sudah masuk ke level internasional, sudah muncul namanya, sudah bisa dimainkan katakanlah di atas itu, dapat duitnya enak sudah kendor. Ini salah satu menurut saya sih yang ngaruhnya jauh besar. Makanya saya dari awal anak-anak saya, kenapa tadi saya bilang militan, begitu masuk, kamu masuk ke sini tujuannya apa? Yang penting, awalnya kan bagus kan jelas. Mau prestasi, prestasi ya. Jadi bukan cari nama, bukan cari apalagi cari uang. Jauh kan, masih prestasi aja masih jauh kan. Oke, kita sama-sama berjuang, kita cari prestasi. Jadi termasuk uang prize money pun kayak sekarang. Ya mohon maaf sekali lagi menurut saya ya. Itu potongan untuk anak-anak yang berhasil atau dapat prize money, share untuk pembinaan lagi buat kita karena kita profesional. Betul. Karena saya harus mikir gimana caranya untuk muter cari duit. Berapa siswa sekarang? 70-an, tapi sekarang lebih 50 lebihan lah ya karena dan itu imbasnya juga sekarang ngaruh. Imbas apa? Imbas itu artinya ekonomi di nasional gitu ya. Kan ada karena saya profesional ada beberapa pemain yang memang awalnya mungkin harus bayar misalkan. Ya itu pun rata-rata 50-50 ya gitu. Bahkan ada yang memang kita ada sponsor, didukung sponsor juga jadi free gitu. Jadi semuanya termasuk kayak turnamen tryout, turnamen segala macam. Itu yang mahal ya, ngirim itu turnamen. Yang mahal. Kemarin sempat tanya kan. Ya mungkin lebih kurang 200-300 mah mungkin sebulan tuh kayaknya pasti ya kalau saya minimal itu kok. Hitungan kasarnya kemarin. Kira-kira begitu. Belum lagi kalau tryoutnya ke luar negeri kemana-mana ya. Itu yang jauh-jauh gedung yang kau bangun dia? Di luar lapangan? Di luar gedung. Jadi ya nekat aja sih. Nekat tuh artinya ya siapa sih saya pikir di luar artinya perhatian dari pemerintah boleh dikatakan ya PBSI. Ya kita sih kerjasama harus ya. Tapi justru seperti perhatian pemerintah sebelumnya ketika Pak Menpora Imam Nahrawi waktu itu tahun 2016 ingat saya juga memberi perhatian penghargaan buat mantan atlet ya itu kan sedikit banyak bisa katakanlah mantan atlet itu bisa membangun hall ya syukur atau sekarang ada tapi mantan atlet rata-rata kan mandek atau biasanya harusnya apalagi kalau lihat di luar mantan atlet itu pasti harus diberdayakan. Jadi mohon maaf ya kalau di PNS diterima itu artinya kan selesai bukan hanya itu aja mentok atau hanya kerja di kantor kan. Gunanya apa gitu sebetulnya. Zaman Pak Imam Nahrawi bagus penghargaan. Ya beliau itu pertama kali, tapi menurut saya sekarang enggak. Sekarang udah mandek, hanya setahun aja lagi. Orang tahunya kan juga masih tetap. Sekarang kan pebulu tangkis lah.
Taufik Hidayat. Iya. Jadi memang Mestinya harus diteruskan. Setahu saya juga. Udah pernah ngomong sama Taufik? Sudah pernah ngomong sih. Atau sekarang sepertinya memang lagi terus digodok ya. Artinya ini kan memang perlu sekali kan perhatian dari pemerintah ya. Tadi saya bilang mantan atlet itu seyogjanya sebaiknya ya jangan keluar negeri semua. Katakan nanti diomongin juga misalnya kan gitu. Iya. Sekarang kemana-mana jadi pelatih ya? Ya itu aku bilang. Jadi aku lebih sukses tuh sebetulnya kalau sekarang dibilang yang pemain juniorku udah naik ke senior bang. Itu rata-rata keluar negeri ya. Ternyata di luar itu ya. Bahkan di Cina. Dihargai banget loh. Aku heran loh. Jadi industrinya. Jadi bukan hanya prestasi aja. Industrinya luar biasa. Sampai klub-klub kecil di daerah-daerah. Mungkin karena mereka memang penduduknya banyak kali ya. Tapi yang luar biasanya itu. Di tiap daerah. Kota kecil sekalipun. Dia tetap perlu bahkan beberapa pemain kita udah jelas-jelas banyak yang kesana. Bahkan sampai sekarang. Masih cari minta. Gak cuma di Kanada, Amerika atau di beberapa di Eropa gitu. Justru Cina yang paling banyak sekarang. Aneh kan? Luar biasa loh. Minta. Cari. Dan standarnya kan juga rata-rata. Negara ini nggak kekurangan pemain ya Bang? Nggak kekurangan. Makanya 1,4 miliar. Justru itu. Kalau saya lihat ya di China sendiri mantan-mantan pemainnya bukannya udah enak. Kalau saya bilang jangan. Ya udahlah saya sih olot ya. Artinya sekarang sih Bang Ade juga. Ya udah saya olot aja ikhlas ngapain ya. Pikir-pikir gak usah mikirin apa yang diberikan pemerintah segala macam. Meskipun itu sistem. Ya. Kalau di Cina Olympic champion, world champion. Oh udah. Seperti di Malaysia kemarin. Chandra. Kamu katanya bangun hall katanya. Punya hall. Iya saya bilang. Siapa oh ya itu good. Dato. Iwa. Oh bukan. Dato juga ya. Sekilas. Lee Chong Wei ya kan baik. Lee Chong Wei ya. Terus terakhir saya main sama Ong Yoo Hok. Mantan pemain. Tahu kan? Tahu. Serius sih lu bayar bangun sendiri? Ya. Saya bangun 2-3 katanya tanah dikasih, tempat dikasih, sewa di 25 tahun dikasih. Di sana? Saya cari partner. Iya. Kamu sendiri semua ya? Chandra Wijaya sendiri semua? Karena kamu sugih. Goblok juga. Chandra Wijaya sugih. Ya bisa. Berapa lama kita? Kalau mau jujur, ya aku 9 lapangan. Dan juga saya udah kesana keren. Jujur itu artinya ini Alek ikutnya. Saya 6 kali ganti kontraktor, saya hampir 4 tahun bangun. Semua saya kira hasil kerja keras keringat saya dari hasil tabungan saya juga. Kamu punya bisnis lain gak Chan? Kecil-kecilan, suka-sukaan aja. Istrimu juga full ya di sini juga, bantu juga? Istri saya sekarang malah lebih gila suka, ya beliau kan suka memang basicnya badminton gitu. Angkatan Mia kan gitu ya. Jadi iya. Jadi selain kita juga ya suka olahraga lah, kita juga suka anak-anak. Jadi memang itu impian selain itu dalam alam bawah sadar saya itu kayak orang tua keluarga seperti yang saya tulis di buku lah, keluarga saya itu banyak sekali mensupport dan melihat bahwa militan itu saya juga tertanam di situ. Artinya apa? Selain nasionalisme dulu kan mungkin fokusnya juga ya TV1 informasi sedikit. Jadi anak-anak keluarga tuh kalau ngobrol kumpul gitu kan keluarga kan senyatan semua nih. Wah gitu loh. Jadi wah ya gila ya luar biasa ya. Udah gitu ya yang terbersit buat saya tuh ya dedikasi ini luar biasa. Cinta negara apalagi saya juga ya kebetulan mungkin minoritas ya. Double minority juga. Jadi ingin menunjukkan makanya saya buat satu statement di depan itu juga saya sudah buktikan itu artinya lengkap. Selain saya memang mau mengabdi, saya mau menjadikan ini sebagai amal ibadah saya. Terus juga ya buat pengabdian kepada bangsa dan negara, katakanlah demikian gitu. Dan masalah juga, ini aman dong, masalah keluarga negara aman ya. Nggak lagi cerita kayak dulu. Ya itu politis. Susi Susanti nyari. Susi, nggak dari pertama Cici Ivana. Terus habis itu yang rame juga Hendrawan. Ya pertama Cicusia betul. Iya. Terus yang rame juga Ivana kan. Iya. Cicusia kalau nggak salah sampai balik ke sana ya. Tong Sinfu. Iya. Tong Sinfu juga. Sampai balik lagi. Kan kakak adik nih ya. Enggak. Ya? Kalau Liang Cicusia itu kakaknya Cuncun. Wah. Ya Cuncun teman Mapi Cirebon tuh. Makanya tahu banget. Oh Cirebon. Rebana. Oh iya. Jadi tahu banget. Jadi memang sempat bolak-balik dan terakhir Hendrawan waktu karena seangkatan atau maksudnya pernah 2002 tuh. Jadi mau ke mana ya? Kuala Lumpur ya. Ke China. Saya break ya. Dulu mereka lagi juara, Hendrawan datang ke saya gitu. Minta saya jadi manajer gitu. Aku pegang Joshua, mereka minta manajer. Mungkin saking pegelnya sama manajemen di PBSI kali ya. Ya kita pengen maju kan. Tahun berapa tuh Chan?
Itu seinget tahun 97-an ya. Siapa ya, Joko ya? Ya itu masih Joko, Ricky Rexi, masih semua dari sana. Ricky Rexi. Jadi mereka Termasuk tiba-tiba ngajak saya ketemu, minta saya Iya, manage. termasuk saya Sigit. Saya waktu itu baru juara dunia. Baru juara dunia. Sama Bang Helm ini ya. Jadi boleh bilang udah hampir ya Coba 30 tahun. Iya. Dan jadi apa itu? Satu apa ya? Sobles, ha? Satu mungkin apa ya? Berontak terhadap sistem kali ya. Kalau dipikir-pikir lagi sih, profesionalisme. kalau menurut saya sih kita perlu menyesuaikan dengan alam di Indonesia sendiri sih. Iya. Jadi kondisi di kita sendiri gitu. Jadi dibilang profesional, saya juga ingat, maksudnya ketika waktu itu eranya Pak Gita ya kalau nggak salah. Gita Wirjawan. Jadi ketika prize money, terus juga ini mungkin ada pengaruhnya. Menurut saya harus dikondisikan militan itu seperti. Yang Pak Gita mundur, kamu salah satu yang terbaik. Saya kebetulan udah mundur. Tapi kan ngikutin. Ngikutin tapi ya belakangan ataupun seingat saya waktu itu maksud saya. Jadi kalau kontrak itu kan dulu kolektif. Waktu itu juga udah dibebasin dan 100% semuanya untuk atlet misalkan. Iya. Ya ini menambah sekali lagi ya karena ini saya kepentingannya untuk kemajuan bulu tangkis ataupun prestasi anak-anak generasi muda kita ke depan. Karena ya kalau saya lihat di Korea, di China meskipun jadi bisa circle-nya bagus gitu. Mereka memperketat atau katakanlah memberi teks atau potongan buat hadiah, kontrak segala macam. Itu kalau bisa malah PB sih sebetulnya nambahin. Bisa nggak ya nambahin? Kalau dalam sisi saya gini, ya jangan semuanya juga untuk atlet gitu loh. Kalau dulu ada potongan buat klub asal, itu juga menurut saya penting. Kalau sejak zaman itu atau sampai sekarang dilepasin semua, kasihan juga klub-klub di daerah. Apalagi zaman Covid kan banyak yang tutup. Iya, dapat duit dari mana mereka? Wah kalau nggak punya kolega, artinya nggak punya teman-teman. Kalau sekarang aturnya gimana kan? Yang sekarang? Kalau sekarang, jadi setahu saya sih rasanya masih 100% semuanya buat atlet ya. Potongan itu kontrak juga termasuk begitu. Kalau kontrak dulu juga sesama pelatih, maksud saya gini loh. Katakanlah ya kuenya, kalau saya ingat saya dulu 25% dipotong untuk PBSI dan itu untuk pembinaan atau katakanlah buat dana abadi kayak gitu loh. Iya. Buat mantan atlet yang jangan sampai udah kita katakanlah mau mandiri gitu ya. Bisa buat kontrol atau maksudnya bisa mensupport atlet yang mungkin kurang beruntung ya. Sekarang bolak-balik begitu. Jadi seringkali orang tua juga jarang kan. Meskipun ya sebetulnya Indonesia sumber daya alamnya luar biasa termasuk atletnya loh kalau menurut saya. Iya. Istilahnya nggak dilatih aja muncul-muncul sendiri tuh kayak Sigit ya Kevin. Iya. Itu loh. Justru yang kayak saya kan beda lah gitu ya. Iya. Jadi kontrol sistem dan juga ya banyak faktor tadi termasuk pelatih, pembina dan juga ya pengurusnya juga yang betul-betul ya sama-sama sih. Biasanya all out itu kalau ketika kita sehati, sefrekuensi, sinerginya bagus, biasanya tuh menghadirkan prestasi-prestasi yang luar biasa juga. Oke, saya balik lagi. Persoalan menurunnya prestasi atlet badminton Indonesia. Gila aja sekarang kalah sama Prancis. Ya. Kalah sama Taiwan, negara yang kecil banget. Ya, kalah sama Spanyol ya. Jadi menurut saya kalau talenta nggak kekurang dong mesti ya. Ya. Iya dong. Betul. Jumlah penduduk sama minat orang untuk menjadi bulu tangkis di sini banyak sekali hero ya. Kan biasanya mereka melihat tuh pahlawan. Zaman saya ada Rudy, ada Lim Swee King, ada Liu Spongo dan sebagainya, Alan Susi, ada Chandra. Sekarang nggak kekurangan tuh, ada Jojo, ada Ginting ya. Jadi menurut saya sih minatnya mesti, dan mereka kaya-kaya. Saya pikir berhasil ya. Jadi menurut saya kan dulu kan kalau jadi atlet kan miskin tuh. Tapi bulu tangkis kan atlet bagusnya itu memang sekarang. Sport yang memberikan prize money sekarang yang lebih tidak kecil. Bagus. Sekarang supportnya artinya prize money dan pendapatan atau untuk atlet sendiri udah luar biasa. Yeah. Jadi ya kalau salahnya di mana? Mesti kan orang tua kan dengan gampang melepas. Betul, itu oke. Tapi maksudnya imbasnya kalau prestasi. Iya. Kalau dulu maksud saya gini. Jadi masuk pelatnas tuh katakanlah sekarang sudah supaya dapat tinggi kan. Artinya udah dapat kontraknya langsung dapat lumayan besar. Jadi kalau dibilang termasuk buat kontrol, artinya profesionalisme, militansi kembali lagi dari anaknya itu sendiri yang memang kurang, atau karakternya, atau mungkin motivasi. Sifatnya ya motivasi. Bukan motivasi. Jadi ketika dapat duit banyak atau nyaman atau enak latihannya kendor dan juga fokusnya kemana-mana itu. Sebaliknya ya. Nah itu makanya saya bilang alamnya, energinya atau kontrolnya harus sampai ke situ menurut saya.
Karena ketika nyaman, ya saya juga ngerasain punya duit banyak gitu atau ya kan ketika top player mau gimana mau apa aja mungkin bisa kan. Tapi saya pilih ya bagaimana caranya saya yang terutama sama seperti obrolan saya kepada orang tua itu tadi kan dengan konsisten, dengan komitmen, dengan konsekuensi yang harus dijalankan. Berarti apa? Fokus terus untuk prestasi dulu. Jangan mikir duit. Ya meskipun wah lu kono lo gitu. Enggak, kalau buat saya jangan dulu tuh gitu. Terus sudah mikirnya apa? Akan tiba saatnya atau jadi harusnya ada ya sistem kayak Ang Seo kita aja gitu misalkan lah. Contohnya begitulah. Harus ada sistem kita rubah dong artinya. Saya kira begitu sih. Masalah distribusi prize money ya. Jadi boleh besar, tapi artinya apa? Mungkin bisa di-keep untuk dikontrol, untuk di-share atau untuk dikondisikan ke pengurus sendiri, untuk ke atlet-atlet junior kita. Terus juga mungkin pembinaan di daerah juga penting. Ya, untuk masa depan mereka betul. Juga. Dan kita kan juga perlu pembina atlet di daerahnya juga. Saya kira jauh. Kalau kapan mau nyusul ya militan atau istilahnya pemerataan pembinaan juga nggak jalan. Ya. Karena apa ya pelatih potensial maksud saya yang berkualitas juga pelatihnya kan kurang juga. Rata-rata udah nggak mau turun bahkan gitu. Pelatih kita tidak kurang. Ya harusnya kan ya, gitu ya. Ada beberapa yang punya mantan atlet gitu kan. Ini balik lagi sih barangkali passion ya. Ada yang suka nggak, ada yang nggak suka kan. Ya. Tapi kalau mereka yang udah rata-rata katakanlah ya punya nama dan diharapkan juga bisa didukung penuh gitu untuk bisa memberi support kepada bulu tangkis lagi. Saya rasa mau lah. Ya. Kalau saya merasa seperti sekarang kan dapat perhatian, rasanya juga ya bagus lah, seneng kan gitu loh. Jadi istilahnya kita berjuang, dapat perhatian, ya bukan hanya dari PBSI. Sekarang kan boleh dibilang hanya ya daftar, ya apa melalui karena amatir ya badminton, nggak bisa langsung seperti kayak tenis mau daftar turnamen harus apa bisa daftar sendiri gitu kan. Jadi melalui PBSI. Sedangkan pemerintah juga saya kira kayaknya udah cukup lama sih ya begitu-begitu aja ya. Harus ada apalagi ngarepin pensiun segala macem. Sekali lagi aku udah gak mikirin kesana tuh. Iya, jadi sebisa mungkin ya apa yang aku lakukan sekarang itu ya mudah-mudahan bisa. Saya balik lagi. Berguna. Pelatih kita tidak kurang kan? Karena buktinya banyak sekali atlet kita yang jadi pelatih diperebutkan di mana-mana. Betul. Dan kadang menjadi tulang punggung dari negara itu mengalahkan Indonesia. Ya kalau ditarik belakang sebetulnya estafetnya ketika pemain-pemain yang top dunia yang kita miliki dulu rata-rata mereka itu apa ya akhirnya karena memang iklimnya sistemnya nggak dibuat seperti itu rata-rata keluar gitu atau keluar dari lingkungan bulu tangkis itu sendiri. Justru begitu rata-rata nggak mau katakanlah kalau di China gitu beberapa pemain-pemainnya yang katakanlah top level tidak tapi masih top level gitu dia pegang tempat-tempat tertentu gitu yang memang harus nyetak juara begitu kan kita tahu ya bagaimana ngedrillnya dari kecil pelatihan mereka gitu. Itu ya begitu sistemnya mereka. Itu partnermu Sigit jadi apa sekarang? Kemarin baru ketemu di Istora. Ya kemarin beliau di Jarum. Ya. Di Jarum ya. Untung itu ya masih di bulu tangkis lah. Ya, emang ada di luar ya? Support. Di luar bidang bulu tangkis sama sekali. Sigit. Enggak, yang lain-lain. Yang kamu tahu. Yang melupakan bulu tangkis sama sekali. Ya sekarang artinya kan rotate itu istilahnya estafetnya standar kepelatihannya dan juga standar mentalitas karakternya mungkin gitu. Apalagi sekarang sepertinya ya kalau dikerasin atau di apa ya dari ucapan mungkin kan itu ya karakter dari pelatih masing-masing juga tapi artinya minimal dia bisa memberi aura spirit dan juga pengalaman yang bagus kan untuk anak-anak didiknya ataupun ya calon-calon pelatih berikut yang akan datang karena biar bagaimanapun juga mantan atlet mantan seorang juara ya beda dengan katakanlah orang yang belajar sertifikat ataupun di lapangan yang secara teknis hanya lebih tahu ini bedanya begitulah ya. Mohon maaf. Chan, apakah juga pengaruh negara-negara ini mulai menguat ya? Zaman dulu pastinya. Itu India nggak pernah ada tuh. Cuman ada bandit giant, ada apa gitu ya. Sekarang negara-negara kecil pun bisa juara, bisa mengalahkan Indonesia. Ya. Kalau India sih masih masif ya menurut saya dari dulu tuh India gandrung tapi kan nggak pernah top level gitu. Betul. Hanya ya kan muncul juga ada beberapa kayak Sindu setelah Hania terus sekarang juga sekarang singlenya juga 1-2 lah gitu memang nggak rata gitu ya dan
ya sistem 21 poin ini juga memang, nah ini bagaimana Beda kita ya? juga beda banget. Beda banget. Kamu lu masih 15. Aku ngerasain tiga-tiganya. Jadi sempat game 7 juga loh Bang. Game 7 yang Game 11. 7. Game 7 ke 11 kali 7. enggak. Best of 7. Jadi 3 kali menang 7. Game 7 tapi pindah bola. 4 kali menang. Dulu kita juara Thomas Cup itu 2002 itu karena game 7 loh. Itu bersyukur juga tuh. Itu karena scoring system yang dirubah waktu itu. Game 7. Dicoba. Game 7 pindah bola. Jadi sempat game 7. Cepet banget dong. Cepet banget. Tapi sekaligus ya itu akhirnya kan akhirnya nggak dipakai lah. Jadi balik lagi ke akhirnya dipakainya game 21 kali 2 ini sampai sekarang. Ini pun ada rencana mau dirubah lagi kan 15 katanya. Ya. Dulu 15 ya? Dulu 15 pindah bola. Tapi sekarang 15 tetap mau pakai yang pingpong. Rencana begitu ada wacananya. Iya. Dan juga mau dicoba di beberapa turnamen kalau Saya nggak pikir salah. itu untuk kepentingan game ya, untuk kepentingan tontonan game televisi dan ya. juga termasuk ya sampai Kalau ke belakangnya. Pakai pindah bola kan bisa berjam-jam gak kelar itu. Ya ternyata sekarang Nggak bisa 21 dikontrol. juga lama juga Bang. Ya tapi oke, masih bisa Masih terkontrol oke. lah. Ya. Dan ya kalau menurut saya sih sejak waktu saya main dulu sama pelatih itu sama Koar juga sempat ngobrol gitu ya. Kalau dari latihan dari programnya menurut saya setuju. Ya. Yang game 15 rally Balik point. lagi. Rally point tapi. Karena picknya itu sekali 2 kali 3 kali atau dari awal saya rasa itu bakal menarik. Kalau di 21 ini ada 1-2 kali itu di mana temponya bisa melambat atau tidak, katakanlah Sulit tidak untuk menarik untuk ditonton gitu malah. Tapi saya lihat ya kawan, saya nonton. Jadi dari awal harus Aku benar-benar nonton. Gila rally sampai 67. Bisa, masih bisa. Pukulan gitu. betul. Waduh, saya Apalagi kan ngeliat, ganda putri, ganda putri. gitu. Yang istilahnya memang kalau di ganda putra kan ya kuat-kuatan, artinya memang powernya seimbang, ataupun kalau putri powernya seimbang juga, Tapi- sehingga nggak gampang matiin misalnya gitu. Jadi Oh iya, memang pengaruh lama. gitu juga ya? Iya, makanya speed powernya harus kuat. Ya, saya melihat sekarang putri kita lebih kuat dari putra ya. Kalau putri Setelah sih bertahun-tahun. Iya. so far ya ada beberapa kenaikan atau Ada putri, ada. ya terakhir hanya beberapa cedera juga ya sih. Ya. Ya justru tunggal putra belakangan ya dibergu SEA Games dan Ya. kemarin juara di SEA Games juga ya. Dan kebetulan memang kakak saya Indra itu so far dari tunggal putri ke tunggal putra ya bersyukur sih. Makanya saya julukin Tong Sing Fu Indonesia saya bilang. Tong Sing Fu So far Indonesia. biar lebih maju terus gitu ya, ada motivasi yang lain-lain. Dan ya kalau menurut saya memang balik lagi kita juga perlu di samping pelatih bahan sih Bang. Bahan juga perlu dari awal. Makanya bagaimana ke daerah. Jadi pemasalan pembinaan itu dari awal penting banget sih. Jadi kamu, sorry aku potong sebentar. Dulu kan sempat ada KPI ya. Tiba-tiba mengecam gitu. Oh. Jarum karena mendidik pebulu tangkis dari kecil. Wah saya shock juga tuh. Karena kita tahu bahwa Enggak lah. pembinaan itu kan harus dari muda ya kan. Iya. Dulu sempat itu. Wow, iya. Wah itu saya bilang. Dan ini saya ini Bang. Sekarang saya bikin pra usia dini. Dan kemarin kan saya identik dengan ganda. Jadi bukan hanya pemerintahan pembinaan, memang saya ya fokus untuk support badminton Indonesia kan. Jadi bulan depan saya buat khusus tunggal sekarang. Jadi tunggal. Jadi selama ini kan khusus ganda. Iya. Udah hampir 14 kali ya. Iya. Terus sekarang bulan depan ini lagi persiapan sebelum puasa. Ya jadi karena perlunya juga ya support lah supaya seimbang juga. Dan nyatanya Ya. seperti kemarin saya bersyukur juga ada satu Bagas Pradiska Bagas kan masuk ke dalam masuk ke atlet saya yang masuk dalam tim SEA Games yang kemarin juara sih di Bergu gitu. Itu salah satu atlet kami. Ya. Jadi, Kamu udah melahirkan siapa aja yang juara? sementara Sekolah? itu sementara. Sementara ya. Pradiska Bagas itu yang memang betul dari awal itu dari kecilnya dari kita Ya, gitu. ya, Dan ya itu pun dengan penuh perjuangan. Bagas so far saya terus dukung karena memang postur gitu orang lihat kurang, tapi semangat juangnya kegigihannya dan buat saya mau dukung dia terus. Sementara. Jujur aja. Kalau kamu in your top level dulu. Kalau bertarung sekarang kamu masih bisa sedominan itu gak? Ngelihat speed, power, cara bermain gitu. Jujur ya. Dibayangkan kamu bertarung Nah, yang dengan bedanya ini Sigit sih. dengan sekarang gitu. Yes. Lawan sekarang. Kalau boleh jujur juga, kalau mental karakter saya masih mampu. Mental karakter. Teknik karena usia. Speed Gak katakan powernya pada menurun. umur waktu itu. Kalau waktu itu ya cara main, terus juga Jadi Chandra Sigit bermain di sekarang. Waktu zaman itu umurmu, menurutmu? ya
Gak enak ya gimana ngomongnya. Masih Ya saya yakin? confident. Confident. Mungkin yang bisa Apa yang membedakan. menurutmu yang kamu punya yang pemain-pemain pasangan-pasangan sekarang tidak punya? Satu tadi Bang Helmi yang udah bilang juga, kenapa ya? Mungkin karena latihannya. Kalau saya orang yang nggak pernah puas atau haus dan lapar akan latihan gitu untuk bisa, saya bilang konsisten is make you perfect. Jadi apapun yang kamu latihan terus menerus, bukan berarti kamu nggak bisa. Yang nggak bisa lama pasti bisa. Kan saya belajar atau karena udah yang nggak tahu ya, karena saya juga anak kedua di bawahnya Ko Indra. Bagaimana saya harus membuktikan dulu mau ke Jakarta. Kayak sekarang pun ya, kalau kan tahu kalau nggak betul-betul kamu mutlak juara, mana bisa masuk pelatnas. Gitu Bang. Jadi saya dulu berharap banget tuh masuk pelatnas. Iya. Tapi kan dulu keluar, saya sempat pulang lagi. Akhirnya ya bisa diterima lagi karena motivasi saya kuat gitu, semangat saya, ya dicoba sama Pak Hadi Nasir dulu. Kemudian diceritain. Iya itu beliau yang suruh pulang itu. Chandra ini apa ya, ngeyel orangnya. Ngeyel betul, ada bandel-bandel dikit. Satu sisi ya positif saya ya mungkin itulah. Ya, keren. Jadi saya bilang bukan cuma itu. Berarti apa ya? Oke, ini mindset saya jujur, mental karakter saya berarti latihannya yang kurang. Kalau Bang Helmi bilang atau sekarang, ya kalau lu kurang jangan biasa atau bagus aja. Kalau nggak gila nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi mesti gila betul, terus juga mesti yakin betul, susah lu. Ketika main aja nggak yakin, main goyang kan. Ya. Kalau dibilang dari Bang Helmi, yakin nggak menang? Yakin saya. Yakin. That's Chandra Wijaya. Bisa The sih. Lion. The Lion Within. But I'm like love eagles. Karena logo saya dari awal, dari papi saya, paman saya semua tuh PB saya Raja Wali gitu. Raja Jadi so far Wali. saya pakai Eagle. yang membung tinggi lah. Jadi terbang untuk terus. Anda yang nggak paham, saya adalah pemerhati bulu tangkis dari dulu. Mau jadi atlet nggak jadi. Enggak lah. Tahu diri lah. Zaman dulu kita, kita punya dulu namanya Magnificent Seven ya. Rudy, Lim Swee, kebanggaan King, kemudian banget. Chun Dobelnya Johan, juga. ada Chandra, Christian, Chandra, ya. Ada Iswirat di situ. Betul. Ya, ada Amrin Nurman. Saya ambil semua tuh. Di bawahnya bener Lis Pongo, Alan Budi Kusuma, Hermawan. Sampai bawah ya. Hampir ke bawah. Itu dulu nggak terkalahkan lah. Ya yang Ya mama kan? saya ngerajai. Ya, Ardi BW. Hafal saya Mas. Gitu. Yang cakap-cakap aja hafal Sarwenda gitu-gitu. Aduh, Iya, jadi menurut saya itu zaman dulu tuh Thank kita you kalau lah udah main ikut tuh perhatiin saingan bulu kita paling tangkis. Malaysia ya. Malaysia, saingan kita kemudian Cina. Iya. Mulai dengan apa Yu Yautung, saya tahu semua tuh. So far juga kan kita kejar-kejaran ya. Ya, Beberapa Hanjian. artinya iya China. China. Maksudnya yang terdekat Malaysia aja kan selama ini mereka kan bagaimana caranya pasti punya target untuk bisa Ya. mencapai atau merebut emas kan di Olimpik. So far belum pernah. Tetangga kita. Malaysia. Iya. Oh iya. Di Congkai kan 2 kali. Berarti kita itu Tapi sebetulnya pertama kemarin, luar biasa memang. Sebelumnya kita emas. Harusnya bisa lebih bagus maksud saya. Atau bisa terus dipertahankan juga sih. Shock juga saya Olimpiade kemarin kita nggak dapat emas tuh. Kemarin ya. Dari pertama Terakhir- badminton dimainkan. Grace sama Apri. Iya. Ganda putri yang mengejutkan atau surprise ya. Tapi nggak emas. Nggak diunggulkan ya. Emas. Yang mana? Emas. Grace Bukannya yang cewek. enggak. Terakhir Olimpiade enggak lah. SEA Games kali, Asian Games. enggak kali. no. Grace sama Apriani Olympic Champion Tokyo kemarin. Sorry Enggak. di Setelah itu kita cuman siapa? Yang Mariska Tunjung itu cuman dapat terakhir sorry di ini ya. perunggu lah. Di Friends. French. Gak dapat kita. Iya. Gak dapat emas untuk pertama Lupa, kalinya aku tuh. berangkat juga. Mana sih bahasa paman saya. Dia terus sibuk Soalnya berlatih gitu. ingat terakhir yang Olympic Champion ya Grace sama Apri. Oh iya. Kalau itu mah hingar-bingar kita. Iya. Iya. Dari Dan habis terakhir, itu yes. Grace mundur juga selesai juga. Dan kebetulan karena saya juga ikut ke sana diajak Pak Fadil kan sama di tim sebagai mentor. Ya sebetulnya Fajarian waktu itu ya istilahnya cuma satu seret aja ketika bisa menang set keduanya itu. Sangat detail loh itu. Kalau menurut saya sih dari latihan Harus ambil ya. lewat itu minimal silver kalau menurut saya sih. Iya. Itu beda sedikit aja tuh. Dari latihan fokus latihan itu susah tuh. That sport. Kalau di basket itu Sangat menentukan. Kalau di basket itu kadang-kadang detik terakhir tuh namanya Apalagi buzzer beater. nggak nungguin detik terakhir ya. Artinya Iya, kalau iya, sampai iya. seandainya memang Iya, krus atau ketat gitu ya kritis Makanya sekali. orang Amerika tuh senang banget sama basket. Apapun bisa terjadi. Sebelum buzzer itu apapun bisa terjadi.
Makanya mereka nggak terlalu suka soccer, Chandra. Itu kalau udah 2-0 lo pulang aja nggak bakal berubah tuh. Iya kan? Kalau 2-0 tinggal 5 menit 10 menit nggak bakal berubah. Tapi kalau basket, baseball itu kapanpun bisa mereka uber. Nah sekarang kan di badminton kan kadang-kadang juga gitu ya. Dengan sistem. Kita common lah, badminton still the best lah. Jadi yang potensi atau yang bisa, kalau dulu pun saya udah berpikirnya, saya kan dulu pertamanya renang. Renang karena keluarga ada juga gitu dari sisi keluarga yang lain sempat juara background dia berenang lah. Tapi saya bilang waduh berat lah untuk jadi pemain dunia nih. Saya berpikir gitu simpelnya. Jadi ya saya ngikutin dari keluarga papi akhirnya. Hingga ya betul dan memang itu kan udah makin jelas atau kelihatan dan pasti punya story-nya gitu. Jadi kita nggak salah gitu kalau kita mau atau mendukung anak kita untuk support badminton kan. Rata-rata sekarang malah ya kalau saya nggak salah dengar juga mantan pemain atlet gitu kan anak badminton malah nggak didukung kan gitu. Masa sih? Iya. Kan udah banyak contohnya. Jadi aku ya memang olot aja buat anakku misalnya sampai sekarang saya support penuh gitu. Kalau nggak pun ya artinya udah dicoba. Tapi rata-rata sempat kemarin setahu saya gitu ya. Susi Alan, terus juga Taufik sendiri kalau nggak salah. Kan anak-anaknya malah sempat ragu lah gitu loh. Untuk bener-bener didorong atau badminton? Anak saya badminton. Waktu junior saya sempat ranking 1 juga. Tapi kemarin beberapa kali memang agak masalah di tangan ya, cedera ya. Jadi so far pun lagi pemulihan lagi dan termasuk korbannya COVID tuh. Jadi pada waktu 2002-2003 nggak ada turnamen, rekrutmen ke pelatnas juga dilewatin. Itu pembinaan yang buruk menurut saya. Chan, kalau kamu berandai-andai ya, mungkin dikasih kekuasaan, wewenang untuk melakukan pembinaan bulu tangkis Indonesia supaya bisa lah kayak dulu lagi. Misalnya Pak jadi ketua PBSI kayak. Apa yang akan dilakukan seorang Malu sih ngomongnya. Enggak dong. Ini berandai-andai aja. Ya. Menurut kamu harus start dari mana atau apa yang harus dilakukan? Ya kalau saya sih balik lagi ke yang basic, yang dasar dikuatin ya. Jadi seperti tadi pemasalan bagaimana pelatih-pelatih yang berkualitas bisa masuk ke daerah didukung penuh dengan mungkin fasilitas ataupun pendukung katakanlah mereka perlu biaya latihan atau biaya hidup juga gitu kan. Alangkah baiknya ya dikondisikan demikian. Dan juga yang masuk ke pelatnas belum lagi betul-betul bisa profesional tadi, kadang-kadang kan ya seringkali siapa yang berkuasa gitu kadang-kadang kan gampang gitu ya untuk masukin atletnya daripada atlet-atlet yang lain misalkan begitu. Dan juga kalau sekarang mungkin karena sulit, kita masih banyak memberi kesempatan pemain-pemain. Katakanlah sekarang dimasalkan lagi lebih banyak dan dikondisikan supaya karakter mental sistem ini semakin kuat gitu ya dari daerah atau dari tempat mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya di pusat itu kita punya istilahnya siap komando lah gitu. Terus saya sih simpelnya begitu sih ya. Dan situ dan yang perlu yang jadi perhatian tadi saya kalau bisa ya PBSI juga mandiri gitu. Artinya bukan majakin atau motongin prize money atau kontrak dari atlet ya. Untuk jadi atlet juga waktu itu kan pastinya berat nih. Tapi sekali lagi dulu saya maju atau kita maju karena berkat berkat pembinaan ataupun pengurus-pengurus klub ataupun dukungan klub sistem juga, dari yang sudah ada sebelumnya kan gitu loh. Jadi kita harus bergotong royong atau saling mensupport atau bisa mengembalikan support kita juga kepada generasi buat berikutnya gitu. Atau di keep buat mereka nanti katakanlah buat pensiun juga yang prestasi nanti ketika dia pensiun bisa diambil misalkan. Itu bisa dijadikan satu sebagai dana abadi misalkan begitu loh. Barangkali ya. Kalau saya merumuskan aja meresum dari apa yang kamu bilang. Jadi untuk menurut saya ya, ini satu mungkin pemerintah harus hadir nih ya. Saya kira. Masalah pembinaan ya, kemudian masalah sistem, apa yang terjadi ya, kenapa begini? Bahan banyak, saya akan mengatakan bahan kita banyak. Karena jumlah penduduk itu kita paling besar dan badminton itu olahraga yang populer. Iya dong? Ya. Pelatih kita tidak kekurangan sampai diambil-ambil oleh luar negeri dong. Ya dong, betul? Ya kan?
Stadion-stadion mungkin juga cukup banyak gitu. Jadi mestinya menurut saya ada sesuatu nih, mungkin sistem pengaturan supaya ini berjenjang kita bisa melahirkan champion-champion baru. Setuju nggak, Chan? Ya banyak sih kayak tadi juga kayak pelatih, fasilitas. Menurut saya kalau sekarang dibandingin sama yang lain kurang-kurang juga loh. Dibanding negara lain? Iya. Jadi kalau pelatih tadi kan estafetnya ataupun standarnya, ya itu yang agak jomplang juga. Dulu ya kalau dibilang. Sekarang kita udah ketinggalan mungkin 2 dekade loh saya bilang. Atau maksudnya 2 generasi. Di apa? Jadi 5-10 tahun. Dari masalah itu teknik, disiplin, profesionalisme sama penekanan dari pengalaman, sisi pengalaman peran itu. teknologi kayak science sport gitu? Ya itu mendukung, membantu lah boleh dibilang itu konkretnya. Tapi sekali lagi ya kalau saya sih simpelnya, sederhananya di lapangan tuh ya hati-hati, kontrol jangan sampai cedera, kenapa cedera dan lain sebagainya untuk mengamati lebih kurang lawan, kelebihan kekurangan kita sendiri segala macam. Tapi sebaliknya konkretnya latihannya cukup nggak? Kalau bahasa sih gitu sih. Kadang-kadang memang selalu lebih kepada, kalau saya lebih banyak terlalu introspeksi diri, kurangnya apa, perlunya apa gitu, sehingga kita tahu dan tidak ada matinya gitu, tidak ada kalahnya, tidak ada kurangnya. Kalau menurut saya sih begitu sih. Sederhana. Jadi karena yang saya juga lihat gitu ya mohon maaf, artinya bisa aja atletnya kan sekarang cukup coach katanya, bisa cukup gitu kan, macam-macam bisa begitu. Wah sekarang malah yang di lapangan tuh banyak banget yang bisa istilahnya coachnya kalau terlalu lembek gitu katakanlah, atau model kekinian. Dulu zaman kalau sekarang nggak bisa gitu kan. Dulu zaman kan zamannya Pak Tahir almarhum kan juga salah satu Tahir Jide. Ya salah satu mentor lah, atau salah satu suhu kita gitu yang termasuk saya juga ngerasain gitu. Meskipun saya bilang Pak Tahir kalau saya latihan sekali lagi atau sama-sama dilatih Pak Tahir, saya pasti juara dunia lagi saya bilang. Karena beliau juga salah satu yang saya telepon waktu saya Olympic Champion itu, beliau nangis juga gitu. Karena we miss him. Ya. Fighting. Tahir Jide. Ya. Top banget itu. Ya, Kokres. Jadi semuanya kan nggak dapat ID kan, nggak gampang kan gitu. Ya, kebetulan justru saya senang banget ketika Pak Hadi bisa di belakang saya. Hadi Nasri. Ya. Dan hebatnya Chandra Wijaya, saya diundang waktu dia 50 tahun bikin buku dan semua September tahun lalu ya, September tahun lalu ya. Karena kebetulan aku inget, aku merit waktu itu, pas kebetulan aku ketemu Bang Helmi kan. MC-nya. Wow. MC-nya saya. Pas banget, aku nggak lupa sampai sekarang, dan so humble dan so inspiring Bang Helmi. Jadi sekali lagi kehormatan kalau bisa di sini. Jadi saya belajar biar pinter. Saya belajar dari seorang Chandra Wijaya. Saya begitu orang menghormatin gurunya, untuk saya wow, one of a kind. Karena banyak sekali orang yang tidak menghormatin gurunya atau melupakan gurunya. Siap. Kamu gurumu yang paling menurut kamu ya mungkin Pak Tahir Jide, Hadi Nasri, Kokris, siapa lagi Chan? Yang gila lagi sih yang paling pintar Papi. Papi tuh ngaturnya pintar. Dan orangnya merendah banget gitu loh. Ya. Bahkan kayak orang blow on gitu, kayak orang bodoh. Saya bilang mohon maaf Papi. Bahkan kadang saya suka sangat merendah gitu. Jadi gini gitu segala macam tuh kontrolnya. Sampai saya ke rumah pun kayak kemarin gitu ya. Ya mboknya ditengok anak-anakmu itu yang cabang yang di Puri katanya. Sama adik saya sekarang, Sandra juga ikut bantu ngelatih. Sandra? Iya. Jadi kalau kadang rebosnya datang gitu, tepokin lah. Sampai begitu loh. Aku nih udah begini nih gitu loh. Istilahnya kan ya bukan sombong sih, tapi aku tepokin juga. Keringetan gitu. Meskipun nggak selalu. Saya tahu sih Papi maksudnya apa gitu, supaya saya tetap rendah hati gitu. Dan ini salah satu kunci juga untuk bisa jadi pasti buat jadi orang sih rasanya begitu ya. Yang terutama pegangan saya dan pelajaran yang terutama Papi ajarin begitu. Selain dari keluarga besar saya di Pengampon itu, wow. Mami? Ya Mami apalagi. Mami jam 5 pagi bangun. Saya ya bukan hanya itu ya. Kan saya buka toko Mami pagi gitu. Ya jadi dari awal tuh Mami yang Mami ngajarin disiplin lah. Ini di Cirebon ya? Di Cirebon. Jadi ngerasain buka toko, tidur di kolong, dikencingin kecoa itu berapa kali bolak-balik karena istirahat siang ataupun setelah pulang sekolah kan harus di toko gitu kan. Ya oke lah, aku ngerasain itu. Sampai cerita dulu lah gitu. Ya bersyukur lah, senang. Mami apa aja dikerjain gitu kan.
Mami itu sampai apa ya, jualan es campur aja dilayani. Ya hebat lah Mami. Ya, dan saya pun ya jadi pernah ngelayanin lah gitu. Ya. Ya itu mungkin bekal yang buat saya jadi sekarang pun saya suka melayani gitu. Apalagi ya saya bukan yang gimana luar biasa hebat gitu enggak, tapi artinya saya pengen dengan segala daya upaya atau hasil prestasi yang sudah saya raih, minimal ya sama-sama ingin bisa menjadi contoh inspirasi buat anak-anak muda. Generasi berikutnya gitu. Minimal ya harus punya bukan hanya mental juara, artinya dari kecil punya tujuan hidup, punya hikmat. Bukan hanya hikmat, lebih kepintaran. Jadi apa yang harus kita lakukan so far ya termasuk bagaimana membawa jati diri kita sebagai seorang juara itu kan dimulai dari keseharian kita gitu, dari kecil. Nah itu mungkin makanya saya bilang Papi Mama ini sekaligus keluarga itu wah itu membentuk saya. Jadi lingkungan tuh memang saintisnya kan 70-80% kan, makanya pengaruhnya besar gitu. Jadi itulah latar belakang. Ya, saya menjadi saksi ya. Waktu Chandra sang juara dunia ini 50 tahun saya diundang jadi moderator lah. Dan dia mengundang seluruh guru-gurunya. Dan Papi Maminya bisa datang semua ya. Papi Maminya nggak mau duduk ke depan. Padahal begitu itu Papi. Padahal without them nggak ada Chandra Wijaya, nggak ada juara dunia. Tapi mereka pasti bangga sekali Chan. Wow, saya kira Papi Mami luar biasa. Punya Chandra Wijaya, punya Indra Wijaya. So far ya. Mungkin Indra lebih sukses sebagai pelatih ya daripada sekarang iya. Dan memang ya kelihatan lah meskipun levelnya katakan belum sampai juara dunia gitu ya. Karena dari sebelumnya kan tunggal putri itu sekarang kan ke tunggal putra yang mudah-mudahan kan bisa terus menghasilkan naik lah gitu. Ini ya kira-kira gitu. Jadi ini ketularan Mami memang saya agak gampang berbesmili gitu. Kapan terakhir menangis? Terakhir mungkin yang 50 tahun itu terakhir. Itu bulan September. Kamu tahu gak ini cuma cerita aja. Jadi habis saya menghadiri acaramu itu, aku langsung dirawat rumah sakit. Oh. Ya. Terus saya lagi diari loh. Dan habis itu I know. bed rest 3 hari. Seminggu. Kata istri saya, ya memang waktunya kamu ini sih mesin tua ini istirahat. Kecapean. Jangan digeber terus. Saya nggak bilang Chandra lah. Tapi saya hanya pakai momennya ya. Ya, itu luar biasa. Ketika 50 tahun kan sebetulnya saya juga nggak mau loh. Berapa kali termasuk mama saya suruh, bagus, kamu harus bikin buku kan. No. Itu legacy Chan. Legacy, biar orang tahu lah. Saya baca aja bergetar gitu. Saya suruh momennya 50 tahun. Oke deh, Mas Broto, Mas Herli. Iya. Oke, kalau gitu tahun depan pas 50 tahun. Broto tuh happy Broto. Itu penulis sangat bulu tangkis. Ya so far saya sangat bersyukur sekali. Maksudnya memang ya bukan kebetulan, tapi semua itu termasuk Mbak Elmi sendiri. Wah, kira-kira yang bisa menggigit gitu. Apalagi sih, saya pikir semoga Pak Prabowo nonton ya. Ya semoga lah. Kita tuh kalau mau Olimpiade, olahraga mana sih yang pernah medali emas? Panahan pernah sekali doang. Nanti kalau udah diperlukan atau pas ada event-event khusus baru rame gitu biasanya gitu. Bulu tangkis dan terakhir kita punya angkat besi ya. Ya sekarang ada panjat tebing juga. Ada panjat tebing juga. Jadi menurut saya bulu tangkis dan ini tradisi. Harus dipertahankan lah. Harus dipertahankan. Gitu. Jadi put more attention lah. Ya Pak Erik. Ya mumpung Pak Erik sekarang di Menpora yang sangat peduli ya. Sepak bola kita apapun kan sulit untuk dapat juara Asia aja sulit. Walaupun penggemarnya banyak sekali. Kemarin kan euforianya dengan Sinteyong udah oke banget. Sekarang kan kita tidak tahu level Indonesia di mana. Jadi yang harapan yang paling gampang untuk dilakukan sebenarnya bulu tangkis kan individu. Satu orang aja punya. Atau double aja punya. Kita bisa menjadi juara dunia. Kalau di story-nya memang gitu. Yang bergu ataupun ya terutama badminton sih ya maksud saya. Yang banyak orang itu lebih susah dan agak berat. Saya menyimpulkan Indonesia itu tidak pernah juara ya untuk olahraga bergu. Trust me. Kalau badminton, Thomas, itu kan permainan perorangan yang dibergukan tuh.
Ngerti nggak? Ya bergu ya. Ya nggak juga yang harus. Artinya kualitas lah. Iya, Dan iya, juga iya. memang kapasitasnya. Iya ya. Kan gabungan bisa, dari cukup. 7 game misalnya ya kan 7 game ya. Ini satu-satu mainnya. Bukan yang tolong menolong Oh, gitu. iya, Bukan. iya. Kita nggak Satu pernah game, satu juara. game maksudnya. Apakah Indonesia itu ternyata bangsa yang sulit banget untuk teamwork gitu? Kadang-kadang kita Artinya, bertanya gitu. Karena memang Voli, lebih intens basket. kuat di politisnya. Jadi apa-apa itu kerjasamanya sulit kali. Kan udah janji gak ngomong politik. Oh iya, enggak. Ini maksudnya kan contoh ya. Gitu. Contoh. Karena pengaruhnya banyak loh. Iya ya. Salah satu, ya mohon maaf ya sih. Contoh-contoh dari pemimpin kita, pejabat itu juga. Itu ngaruhnya banyak loh ke atlet. Kalau aku dulu main. Iya. Itu satu juga yang perlu saya sampaikan. Teman-teman DPR ya. Menpora gitu. Jadi kalau bilang, ya Bang Hilman kan tahu lah. Ya, Pernah juga artinya menjabat ataupun tahu bagaimana kepengurusan. Biasanya kalau anak atlet itu kan biasanya pengurus baru, pengurus yang rata-rata gitu kan yang tebel muka atau cari nama gitu kan buat tahu kan gitu. Makanya kayak gitu-gitu yang masuk itu kan rasanya kita yang fight gitu di lama ini nih malah bikin riuh gitu kan kira-kira begitu. Begitu ada juara dunia atau apa itu ada ini tuh yang nyolong-nyolong di tikungan gitu. Ya bisa begitu. Ya emang sampai sekarang begitu juga. Sampai sekarang begitu tuh. Begitu menang. Iya. Sementara orang yang berjuang dari Jadi, awal gitu. Kita pengennya kan, yang tahu orang yang punya spirit yang sama tadi saya bilang, itu yang 1-2 itu yang hanya bisa yang menguatkan kita itu orang-orang terdekat kita yang benar-benar tahu. Oke, semoga kita belajar. Saya pikir Indonesia harus bangkit lah ya, harus bangkit lah. Jadi kita tahu bahwa olahraga itu harus dipilih juga mana yang kita ada priority, mana yang tidak, mana yang untuk suka-suka aja gitu. Sekarang kalau yang olahraga nomor 1 Indonesia padel. Kamu main padel juga? Betul enggak? Tapi kan ini bukan olahraga prestasi. Ya terima kasih untuk perusahaan-perusahaan seperti Jarum ya. Salam hormat. Ya dan tentunya support. Ya Pak Ciputra segala macam kita salam hormat ya. Untuk tetap mensupport ya mengalihkan dana corporate social responsibility-nya untuk olahraga ya termasuk badminton. Jadi karena di sini kita pernah berjaya dan diseganin oleh dunia ya. So kalau di podium itu kita runner up itu enggak terima saya. Iya memang. Kalau dulu Coach Chris tuh ngajarin atau ngasih target buat kita gitu. Apa? Jadi kalau double gitu artinya ya juara 2 aja kita dianggap gagal kan. Gagal. Iya. Karena sama termasuk waktu saya Olympic champion kan. Iya. Saya ranking 1 ya memang dan juga ngebut lah sama tahun itu setahun gitu ranking pas kebetulan ranking 1 ya udah gitu ya kan bebannya jadi lebih berat lah ya tekanannya kan gitu. Iya. Kalau di harus kan juara 1. Di Amerika itu nggak ada juara 2 memang. Ya begitu kan. Karena harusnya. Di Amerika itu champion habis itu runner up. Indonesia juara 1, juara 2, juara harapan. Harapan 1, 2, 3. Jadi kalau nggak juara 1 bukan juara juanya. Runner up. Ya. Oke. Ya, kalau di sistem itu toleransinya terlalu banyak emang sehingga orang rasanya ya juara 10 gitu juara atau ya bukan lagi juara itu 1 gitu. Mengejar nomor 1-nya gitu. Memang hanya targetnya. Cuman dari memang, latihannya. Chan, memang cuman nomor 1 yang diingat orang. Ya kalau sekarang beruntungnya begitu. Dulu Susi waktu medali emas ngalahin siapa? Nggak dikenal tuh Bang Sohyun. Muhammad Ali yang dia KO medali emas Roma nggak dikenal siapa. Iya kan? Jadi makanya jadilah juara 1. Aku berharap sekolahmu melahirkan juara-juara dunia. Mohon doanya juga, supportnya semuanya. Sekarang turnamen banyak banget Chan. Termasuk itu sih. Tiap minggu ada turnamen. Sebulan sekali, 2 minggu sekali udah ada. Ya termasuk itu juga. Iya. Jadi peluangnya untuk juara kan makin banyak. Justru di kita sendiri yang mungkin perlu tambahkan atau lebih perhatiannya. Ayo teman-teman PBSI barangkali kita duduk bareng serasian kita mencari pola yang terbaik ya. Karena kita punya semuanya, kita punya bahan, kita punya komitmen, kita punya semacam sesuatu bahwa badminton itu olahraga yang sangat utama di Indonesia. Harus bisa ya. Thank you Janur ya. Iya betul, saya suka itu. Ya. Penekanan harus bisa. Harus bisa lah. Apa yang nggak mungkin? Dulu Sigit itu pemain kampung ya. Bisa juara dunia. Natural banget. Taufik pun saya pikir kan. Iya. Taufik Hidayat. Ya kita tahu. Ya itu satu kata kalau kita tidak terpaksa, dipaksa. Dan memang pada akhirnya kita harus memaksakan diri untuk memaksakan diri. Ya, itu tidak gampang. Dan di situ peran dari ayah, ibu, lingkungan itu penting. Betul. Dan termasuk begitu nikah
pengaruh istri. Suami istri. Wah, dia beruntung punya istri yang sangat mendukung ya. Baik, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih Jaya terus Indonesia terutama bulu tangkis ya. Thank you.